Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Akan dipimpin oleh beberapa wiwari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung kita menyaksikan rangkaian doa kita di dalam jelang Pentakosta. Mari kita mulai dan mengawalinya dengan menyanyikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali rangkaian doa jelang Pentakosta ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini, kami bisa berkumpul bersama umat-Mu GKI Cicurug untuk bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan kami juga hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Kiranya Kau mampukan agar apa yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan kita pada saat ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yang kedua dari Yohanes 15 ayat 16b. Yang pertama Markus 6 ayat 30 sampai 44. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi."
supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-baginya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bacaan yang kedua diambil dari Yohanes 15 ayat 16b. Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya serta merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, dalam tema kali ini adalah menyambut orang lain. Pergi dan berbuahlah, hasilkanlah buah yang bertahan lama. Dari tema tersebut, Tuhan menghendaki kita untuk bisa menyambut sesama atau orang lain dan berbuah. Untuk dapat berbuah, tentunya kita harus bertumbuh terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah? Yaitu ketika kita bersedia, kita membiarkan diri kita ditransformasi atau diubah oleh Kristus, maka kasih-Nya kepada kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Menyambut orang lain atau sesama adalah cara membagi kasih yang telah kita terima dari Allah. Kita tahu selama hidupnya Yesus menyambut setiap orang yang dijumpainya. Yesus bersedia mendengarkan mereka. Yesus membiarkan dirinya disentuh oleh mereka
tanpa ada rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Yesus kemana-mana itu bukan seperti kita pergi ke gereja dengan pakaian rapi dan dengan mempersiapkan diri, tetapi mereka banyak orang yang sakit ataupun kotor, ataupun mereka seperti yang dalam cerita tadi dikatakan bahwa mereka mengikuti Yesus melalui jalan darat yang begitu jauh. Itu otomatis bisa kita bayangkan bahwa mereka semua mungkin berkeringat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berani menyambut mereka, Tuhan mau menyambut mereka tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Dalam bacaan tadi kita juga ingin melihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus semata-mata digerakkan oleh belas kasihannya melihat orang banyak yang lapar. Yesus menyadari bahwa manusia perlu dipelihara. Lapar mereka harus dipuaskan oleh roti. Dan kehausan mereka akan hidup perlu disegarkan dengan air kehidupan. Kita juga tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mukjizat. Namun, Yesus tidak ingin membuat hal ini tanpa melibatkan murid-muridnya. Dalam ayat 30 tadi, ayat 37 tadi, Yesus mengatakan, "Kamu harus memberi mereka makan." Dari pernyataan ini ingin menunjukkan bahwa Yesus menghendaki murid-muridnya untuk memperhatikan kepentingan orang lain, tidak semata-mata berfokus pada dirinya sendiri. Tuhan ingin kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, pada saat ini juga Yesus mengajak kita untuk menjadi teman sekerjanya, untuk menyambut orang lain. Hal kecil bisa kita lakukan, seperti halnya kita hanya bisa memberi senyum terhadap orang yang kita jumpai, atau menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah ataupun permasalahan mereka, ataupun sekedar kita menyapa rekan-rekan kita, sesama kita, selamat pagi, selamat siang, atau seperti mengucapkan hari-hari khusus yang mereka hadapi atau hari khusus yang mereka rayakan, seperti mengucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Seperti kesaksian Ibu Email kemarin bahwa begitu kita menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan ulang tahun, Bu Email langsung menyatakan responnya, menyatakan bahwa sangat senang mendengar banyak dari kita semua untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Itu hal yang mudah, hal yang kecil yang bisa kita lakukan, tapi akan berdampak sangat besar bagi orang yang kita perhatikan. Atau apapun berbagai bentuk kita bisa tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah cukup membuat sesama atau orang lain merasa disambut dalam kehangatan kasih. Jika kita menyerahkan kepada Yesus, sekecil apapun tindakan kita kepada sesama, Yesus akan menggunakannya secara luar biasa. Jikalau seorang menikmati buah dari perbuatan baik kita, maka orang tersebut tidak hanya menikmati buahnya saja, tetapi juga menerima benih yang kita taburkan, di mana suatu saat nanti ia pun dapat berbuat kebaikan yang sama untuk orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat menyambut orang lain atau sesama kita dan menghasilkan buah yang bertahan lama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pokok doa yang sudah saya susun dan diberikan panduan oleh Majelis Jemaat.
bahwa yang pertama adalah proses pembangunan ruang kegiatan GKI Cicurug. Yang kedua, kegiatan ibadah GKI Cicurug dan pergumulan jemaatnya. Yang ketiga, bangsa, negara, dan juga lingkungan. Bangsa dan negara ini terutama untuk penanganan COVID-19. Dan di sini juga ada nanti bahwa tanggal 28 kita akan melakukan vaksinasi yang tahap kedua untuk aktivis, juga mohon didoakan. Lalu yang keempat, jemaat yang sakit atau dalam pemulihan. Untuk yang pertama, proses pembangunan kegiatan gereja GKI Cicurug, doa akan dibawakan oleh Ibu Else. Saya sudah memohon kepada Kartini penabur ini untuk yang membawakan doa di dalam rangkaian doa hari ke-6 ini. Lalu yang kedua, kegiatan ibadah GKI Cicurug dan pergumulannya akan dibawakan oleh Ibu Esther. Bangsa, negara, lingkungan akan dibawakan oleh Ibu Kristini, dan jemaat yang sakit atau dalam pemulihan Ibu Kristiawati. Untuk yang sakit, mohon Bu Kristiawati dicatat, ada Oma Yeni, Mami Eva, Min Eva, Pak Ngadimin, Renwat Siahaan, Ibu Tina. Mungkin ada tambahan yang lain yang kemungkinan saya terlewat, Bapak Ibu. Ada tugas Bapak Manihuruk dalam proses pemulihan. Iya, Julianto Manihuruk ya Bu. Ya, sama mamahnya Roy Tobing. Oh, Lukertina, Ibu Lukertina. Iya kali ya namanya. Iya, Ibu Lukertina. Betul Bu, Ibu Lukertina. Lukertina siapa ya Pak? Mama Roy, ya pokoknya. Ya, Mama Roy lah, Ibu Lukertina itu. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ibunya Ibu Else, Ibu. Oh ya, ibunya Ibu Else. Yang jatuh ya Bu ya? Ya, yang ada di Medan. Mama, Ibu Else. Bu Kris mencatat ya Bu Kristiawati? Siap Ibu, sudah saya coret. Oh, ya. Baik, ya. Terus ada anak kami. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Michelle, anak sekolah minggu yang habis operasi wilayah 1. Oh ya, baik. Demikian Bapak Ibu. Jadi, satu lagi Bu, ya, untuk rencana lansia besok akan rekaman, ada beberapa yang akan dikunjungi dalam rangka HUT. Itu aja Bu. Terima kasih. Oh ya, mungkin dimasukkan dalam kegiatan ibadah Cicurug ya. Bu Esther, mohon dicatat. Bu Esther ada? Sebentar ya. Itu oh ya, boleh. Permata, bukan Bu? Siapa? Bu Kristiawati yang tadi yang habis operasi itu Michelle Permata, bukan yang wilayah Ibu ya? Ya betul, depan rumah, Cik. Ya, Michelle Permata kan namanya ya? Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada tambahan, ada 4 pokok doa. Pertama, Ibu Tina. Ibu Tina, Bu, yang pemulihan. Udah ya? Sudah. Termasuk ya Bu Kris? Sudah, ya. Sudah Ibu. Ya, baik. Ya, doa akan diawali Bu Else, Ibu Esther, Ibu Kristini, Ibu Kristiawati, dan terakhir penutup saya. Mari Bapak Ibu, kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, saat ini kami bersekutu untuk menaikkan doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana saat ini kami membawa doa untuk proses pembangunan ruang pelayanan GKI Cicurug yang saat ini sedang berlangsung. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati seluruh panitia
yang melayani dalam pembangunan ini ya Bapak, agar bersehati, saling bekerja sama, agar pembangunan ruang pelayanan ini berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk para pekerja, agar mereka dapat bekerja dengan hati-hati. Engkau berikan keselamatan di dalam bekerja, mereka dapat bekerja dengan sukacita, agar pembangunan ruang pelayanan ini juga Bapak dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya kami juga mohon kepadamu agar dana yang kami butuhkan pada saat ini boleh dapat tercukupi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membukakan jalan dan akan berikan yang terbaik untuk pembangunan ruang layanan GKI Cicurug ini, yang nantinya kami bisa bersama-sama untuk melayani di ruang kelas sekolah minggu, ruang remaja, ruang persekutuan pemuda, dan juga untuk peruntukan pelayanan kesehatan. Bapak, terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan pembangunan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami sudah berdoa. Ibu Esther. Esther, maaf mic-nya tidak masuk. Bu Esther, suaranya tidak masuk Bu Esther. Mungkin bisa dilanjut oleh Ibu Kristini terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, yang boleh kami sapa dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami selaku bangsa Indonesia bersyukur Tuhan, negara yang aman, banyak hal, kejadian yang baik maupun buruk silih berganti Tuhan. Terutama saudara kami yang mengalami berbagai macam bencana yang seringkali terjadi di negara kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Terdengar suaranya, Pak. Agar bangsa kami dapat mengatasinya. Apalagi Tuhan, sudah 1 tahun bangsa kami tercinta Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya tumpuan dan harapan kami. Engkau adalah pelindung dan penjaga kami, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mohon ya Tuhan, agar para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai daerah, Tuhan mampukan mereka untuk dapat menangani masalah ini dengan bijaksana. Biarlah segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mampu bersungguh-sungguh berupaya dengan segala tenaga, juga penyediaan vaksin benar-benar dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bapa, sertai dan bantu mereka untuk memerangi pandemi ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Mampukan kami sebagai warga negara Indonesia untuk membantu pemerintah mengatasi situasi yang serba sulit dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah kami. Ampuni kami ya Tuhan yang sering sekali menyepelekan. Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami, khususnya warga negara Indonesia. Peliharalah bangsa kami Tuhan, agar wabah ini segera berlalu. Sembuhkan saudara kami yang mengalami sakit yang terinfeksi. Beri mereka kekuatan untuk menghadapinya. Mampukan dan beri kami juga kesadaran untuk menjaga diri. Allah yang penuh kasih, tanggal 28 mendatang, kami para aktivis gereja akan mendapatkan vaksin tahap kedua. Tuhan beri kami kesehatan yang prima, hati dan pikiran yang senantiasa bersuka cita dan penuh rasa syukur, agar kami semua pada saatnya nanti bisa menerima vaksin tersebut sehingga kami dapat menjalani pelayanan di gereja kami dengan baik. Kami bersyukur juga Tuhan untuk para medis dan petugas kesehatan yang akan melayani kami. Tolong jaga mereka beserta dengan keluarganya agar tetap sehat dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Penuhi kebutuhan finansial mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani sesamanya, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, mampukan kami juga selaku warga negara Indonesia untuk selalu disiplin meningkatkan kebersihan diri, menjaga jarak, untuk rajin berolahraga, dan mampukan kami untuk makan makanan bergizi. Bapa, berkati keluarga kami, dan segala pergumulan hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Bu Esther dipersilahkan. Bu Esther, mic-nya masih dimati Bu Esther. Dilanjut Bu Kristiawati, silahkan Bu Kristiawati. Bapa di dalam surga, Allah pengasihan kami, Tuhan yang kami imani di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam rangkaian syafaat kami pada malam hari ini Tuhan, kami ingin bersatu hati membawa doa di dalam doa kami pada malam hari ini. Untuk saudara kami, untuk orang tua kami, untuk oma kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan lemah tubuh, maupun dalam tahap pengobatan. Kami ingin serahkan saudara kami, oma kami, orang tua kami yang sakit pada saat ini Tuhan. Bagi saudara Ibu Tina, wilayah 3, bagi Oma Yeni Yusuf, wilayah 3, bagi orang tua Ibu Elsa, wilayah 1, bagi saudara kami Adi Fiahaan, wilayah 1, bagi anak kami Michelle, wilayah 1, bagi Ibu Eva dan Bapak Ngadi, wilayah 1, dan juga bagi mamanya Roy untuk wilayah 4. Tuhan, anak-anak kami, orang tua kami, dan oma kami, orang tua kami yang tak tercinta, yang masih dalam tahap pemulihan, maupun sakit terbaring di rumah sakit, maupun di dalam rumah, maupun dalam pemulihan. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan penguatan kepada mereka. Dalam keadaan apapun, mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan berkati segala upaya yang diupayakan oleh keluarga. Tuhan berkati segala sarana prasarana yang dipakai untuk proses pemulihannya. Tuhan juga memberkati keluarga tercinta untuk pendampingan mereka di dalam proses pemulihan dan pemulihan. Kiranya keluarga ini mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah jauh dari keluarga-keluarga kami. Tuhan, Engkau berkati kami terus dalam keadaan apapun juga. Kami juga ingin serahkan kami yang sehat pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kesehatan kami,
dan sehingga kami boleh menjaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan pola hidup yang sehat. Tuhan terus ajarkan kepada kami untuk dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, kami terus berpengharapan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa dan pengharapan kami, kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami melanjutkan syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu untuk kegiatan ibadah kami di GKI Curug Tuhan, baik itu secara online maupun secara onsite. Begitu banyak hal yang terkendala oleh karena situasi ini Tuhan, tapi kami yakin percaya Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Engkau sertai setiap ibadah-ibadah kami melalui online, Engkau pakai setiap alat-alat yang boleh kami pergunakan agar Engkau lancarkan segala sesuatunya. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti ibadah dari rumah, kiranya Tuhan akan berkati anak-anak, agar anak-anak boleh tetap semangat, anak-anak boleh tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan tertib walaupun di rumah masing-masing. Demikian juga untuk ibadah remaja, pemuda yang akan memulai persekutuannya untuk 1 bulan sekali ibadah, kiranya Tuhan juga berkati. Engkau berikan semangat kepada pengurus komisi yang akan menangani, akan mengawali ibadah ini. Bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya Engkau juga akan sertai. Kami juga mendoakan untuk pergumulan jemaat-Mu di GKI Curug ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau akan mengetahui, Engkau akan memberikan jalan. Pergumulan bagi mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan juga akan berkati, Tuhan akan lancarkan segala usahanya. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak muda yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, kiranya Tuhan juga akan berkati sehingga mereka boleh memperolehnya yang seturut dengan kehendak-Mu, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, begitu banyak doa yang ingin kami naikkan Tuhan, tapi karena keterbatasan bibir dan lidah kami Tuhan, kami tidak dapat mengungkapkannya. Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang telah kami naikkan. Jadilah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan jikalau kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami akan beristirahat pada malam ini, kiranya Tuhan pimpin dan lindungi kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Mohon maaf Ibu Esther, jaringannya tadi agak terganggu, jadi sudah saya ambil alih. Kita akan mengakhiri rangkaian doa jelang Pentakosta ini dengan menaikkan pujian dari KJ 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu
bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Acara malam ini selesai. Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon maaf apabila di dalam menyampaikan ini firman ataupun di dalam doa yang tersendat, kami mohon maaf. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Sam. Baik, terima kasih untuk Penatua Bratawiwari. Bapak Ibu, mungkin nanti habis ini bisa Bapak Ibu tambahkan rekan-rekan majelis terkait pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu mengenai persembahan syukur tahunan, begitu ya. Persembahan syukur tahunan akan dikumpulkan mulai tanggal 23 Mei ini, bertepatan dengan waktu Pentakosta, gitu ya. Periode pengumpulannya mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Mei. Dan Bapak Ibu dapat meminta amplop untuk persembahan syukur tahunan ke masing-masing penatua wilayah, atau Bapak Ibu bisa langsung minta ke tata usaha gereja. Barangkali Bapak Ibu berada di sekitaran Cicurug, begitu ya, bisa langsung minta ke tata usaha gereja bila mana belum mendapat. Lalu juga yang berikutnya untuk metode, kalau Bapak Ibu mau metode transfer, mungkin nanti bisa langsung mengontak ke bendahara umum, baik Penatua Kristiana Ginanti maupun Penatua Bratawiwari. Untuk berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan ibadah tanggal 23 Mei 2020, di mana kita juga akan merayakan Hari Pentakosta. Ini untuk ibadah tanggal 23, pendaftaran sudah dibuka. Barang Bapak Ibu yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun dapat mengikuti ibadah di gereja, bisa mendaftar lewat link yang sudah di-share di Facebook maupun media sosial lain GKI Cicurug. Untuk Instagram mungkin dalam sebentar lagi bisa saya share, begitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan baju daerah, istilahnya begitu ya, baju daerah masing-masing, bisa memakai baju daerah masing-masing untuk mengikuti ibadah di gereja. Kalau yang mengikuti ibadah di rumah mau pakai ibadah baju daerah juga boleh, dipersilahkan, tidak apa-apa gitu ya. Kita bersama merayakan hari raya Pentakosta sekaligus juga hari raya panen gitu ya, di mana ini menjadi hari ke-50 pasca kebangkitan Yesus Kristus, begitu. Tanggal 30 nanti akan ada CD, Bapak Ibu. Nama-nama anak-anak yang di CD sudah ada di warta, mohon dicek masing-masing. Kita doakan supaya mereka juga boleh bertumbuh, semakin didewasakan oleh Tuhan dalam proses ini. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari rekan-rekan majelis atau Bapak Ibu sekalian? Ada Pak Sam. Silakan, Bu Retnoasi. Untuk tanggal 27 Mei jam 18 akan diadakan ibadah perdana Cici Suci Penginjil dari GKI Penginjil yang mengadakannya. Untuk linknya nanti di warta bisa dilihat atau nanti bisa di-share lewat grup GKI. Begitu Pak Sam. Tanggal 27 Mei jam 18. 27 Mei berarti hari Kamis. Kamis, ya. Ya. Kamis jam 18 tadi di YouTube-nya GKI Penginjil Sukabumi ya. Ya. Nanti share-nya akan di-share Bapak Ibu lewat warta juga, lewat grup GKI juga begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Sam. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain pengumuman? Oh ya, Pak
Dan Bapak Ibu, dana yang terkumpul dari persembahan syukur tahunan akan dialokasikan untuk mendukung proses renovasi gedung yang sekarang berjalan ini, gedung pelayanan GKI Cicurug, di mana kalau Bapak Ibu melihat saat ini bangunannya sudah, struktur rangka besinya sudah berdiri, begitu ya. Mudah-mudahan bangunan ini juga boleh selesai dan kita bisa gunakan pada saatnya nanti ketika kegiatan gereja sudah berangsur-angsur normal, gitu ya Bapak Ibu. Untuk link pendaftaran ibadah bisa dicek di media sosial GKI Cicurug, di Facebook maupun di Instagram kami, dapat dicek satu persatu. Dan apakah ada pengumuman lagi yang lain Bapak Ibu? Daftar katekisasi udah Pak Sam. Katekisasi mulai daftar Juni, Ci. Juni. Iya, nggak apa-apa, mungkin dikasih tahu dari sekarang dong, kan tanggal 1 itunya. Oh iya, Bapak Ibu, bagi anak-anak yang mau ikut katekisasi yang usianya sudah menjelang 15 tahun, dapat mendaftar ke katekisasi dari mempersiapkan anaknya, gitu ya Bapak Ibu. Diumumkan pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 Juni 2021. Habis Mei, iya Juni habis Mei, iya. Juni 2021. Pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13. Bener ya Ci ya? 13 Juni? Betul. Untuk kelas katekisasinya seperti itu. Tanggal 6 juga ada pembinaan bagi aktivis dan rekan-rekan majelis juga secara onsite. Untuk info detailnya akan disusulkan, itu Bapak Ibu. Baik, jika sudah tidak ada pengumuman lagi Bapak Ibu, kita cukup ya sampai besok. Untuk besok, lupa mengumumkan kan, untuk besok Bapak Ibu, besok kita akan kembali di link ini Bapak Ibu, begitu ya. Kita akan kembali bersama jam 7 untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Untuk besok tema renungannya adalah tumbuh dalam kesatuan. Bahannya diambil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, akan dipimpin oleh Penatua Retno Yuningsih. Ya, untuk besok jam 7 seperti biasa dengan tema tumbuh dalam kesatuan, bahan dari Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 23, akan dibawakan dan dipimpin oleh Penatua Retno Yuningsih. Itu saja Bapak Ibu. Bila sudah tidak ada lagi pengumuman, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu besok malam dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih untuk firman-Nya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih firman-Nya. Selamat malam semuanya.